In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere, Patris allegro, veritas liberabit vos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Polemik Katolik dan Protestan cukup panas sekarang setelah masih istilahnya efek lanjutan dari perdebatan Cafe dan Mel Atok. Persoalan terbesar Protestan ternyata ada di otoritas. Maka sesudah itu apa yang dilakukan oleh para pendeta terutama dari kalangan reformat menyerang magisterium di gereja Katolik, karena menurut mereka otoritas itu tidak harus seperti dalam bentuk Katolik, harusnya seperti bentuk Protestan tertentu. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Seperti misalnya Protestan Reformat. Nah, serangan terbaru itu terhadap Mariologi. Nah, persoalannya bukan Marianya, persoalannya ada pada otoritas. Nah, ketika para pendeta memberikan argumen yang dicampur dengan kejengkelan terhadap Allegro yang selalu tusuk-tusuk mereka, saya mengajak kita untuk melihat satu argumen yang lebih bagus, lebih tajam dari seorang apologet Amerika, Gavin Ordlund. Saya menonton videonya yang diupload tahun 2023, dan sebenarnya dia merumuskan secara lebih plausibel argumentasi yang tersebar yang digunakan kemudian persis oleh Deking Gadas. MBM ambil sedikit karena mungkin tidak terlalu. Esther Soro putar-putar di ayat kitab suci. Tapi saya melihat bahwa Deking Gadas mengulang persis argumen dari Gavin Ordlund. Nah, masalahnya adalah prinsip Protestan dipakai untuk mengukur prinsip Katolik. Karena itu kita tidak berbicara lagi kenapa wahyu harus begini, bukan. Masalahnya itu ada pada kenapa Protestan sibuk dengan dogma Katolik yang tidak berjalan dengan metodologi yang sama. Karena itu, supaya tidak terjebak dengan pola retorika dari Deking Gadas dan kawan-kawan yang babak belur diserang oleh Allegro dan Cafe itu, sehingga setiap kali beraudiensi mereka harus melakukan serangan ad hominem untuk menjaga kehormatan mereka di depan audiensnya. Saya akan mengajak kita fokus untuk Gavin Ordlund. Dari videonya Anda bisa menonton sendiri. Tadi saya sempat buka tahun 2003, Gavin Ordlund, Why Immaculate Mary Assumption Cannot Be Defended. Persis seperti tanggapan Deki malam ini terhadap Romo Pontianus. Pengulangan, saya yakin hanya akan diulang, saya terus, dan saya sudah menunjukkan tidak ada argumen baru di Protestan, dari Amerika sampai Konoha sama saja. Saya menyimak dari Gavin Ordlund dan menemukan yang sama, tapi mari kita lihat apa asumsi di balik serangan anti Maria. Rencananya sebenarnya malam ini kita bicara tentang kenapa Protestan, terutama Reformat di Indonesia itu sangat-sangat anti Maria. Mungkin kita bicarakan besok, itu soal sejarah. Sejarah itu diajarkan langsung oleh Belanda yang musuh besarnya adalah Spanyol yang Katolik, dan mau tidak mau legasinya, warisannya sampai ke Indonesia. Ada saat di mana orang Katolik di Maluku yang sudah dibaptis itu harus dipaksa jadi Protestan. Nanti kita bicarakan di lain kali. Oke. Gavin Ordlund ini mewakili pendeta-pendeta yang menggambarkan argumentasinya dengan emosi, karena mereka lebih sibuk kepada Allegro dan Cafe-nya daripada memberikan gagasannya dengan lebih cermat. Atau seperti Gadas, argumennya yang baik itu yang mengulang argumen yang sama dari Gavin Ordlund persis, itu tenggelam di kebisingan berat hominemnya. Maka
mari kita langsung tujukan kepada Gavin Orlund. And I hope in your mind you pikirkan trio kuek-kuek yang suka menyerang Katolik, Deking Gadas, MYM, dan Estra Suruh. Oke, vamonos. Mari kita membongkar asumsi tersembunyi di balik kritik terhadap magisterium Katolik, ya, Gavin Orlund dan kawan-kawan, termasuk kawan-kawannya di Konoha ini. Nah, Gavin Orlund ini bisa Anda nonton videonya sekitar Maret 2023, itu menjadikan dogma Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, sebagai batu ujian untuk menggugat klaim otoritas Gereja Katolik. Itu poinnya, ya. Dan justru di titik ini perdebatan harus ditempatkan secara jujur. Ini bukan soal mana ayatnya, soal tafsir siapa paling benar, soal pimpong ayat, bukan. Ini klaim otoritas, ya. Yang dipersoalkan pertama-tama bukan Maria, ya. Kita harus jujur, persoalannya pertama-tama bukan Maria. Soalnya adalah siapa yang punya otoritas definitif untuk mengajar iman Kristen, Calvin kah, Gavin Orlund, atau Deking Gadas? Itu, ya. Siapa yang punya otoritas definitif untuk mengajar iman Kristen? Kita tidak bisa lari ke kitab suci karena kitab suci tidak bisa mengajar, ya. Ini biang keladi kenapa polemik Protestan dan Katolik tetap ada sampai sekarang. Meskipun Protestan itu sudah dianatema, mereka pura-pura lupa ingatan dan terus serang Katolik. Nah, sebagai orang Katolik, kita tidak perlu menghindar dari tantangan seperti ini. Bahkan, kita patut menerima tantangan tersebut dengan tenang. Karena ini membuka inti persoalan yang selama ini sering disamarkan oleh retorika biblisisme Protestan. Ya. Ortlund boleh saja berkata bahwa dia sedang menguji dogma Maria diangkat ke surga, tetapi pada lapisan yang lebih dalam, sesungguhnya dia dan kawan-kawan di Konoha ini sedang menguji kemungkinan bahwa Gereja Katolik punya otoritas mengajar yang nyata, mengikat, dan tidak bergantung pada persetujuan pribadi seorang penafsir modern. Entah gelarnya sampai S25 Ultra, Gereja Katolik tidak peduli. Ya, gelar akademiknya mau sampai S25 Ultra atau bahkan S26 Ultra, Pro Max 17, tidak ada. Jadi itu sebenarnya ujian terhadap kemungkinan bahwa apakah Gereja Katolik punya otoritas mengajar yang nyata, mengikat, dan tidak bergantung pada persetujuan pribadi seorang penafsir modern. Jadi kita tetap dapat mengakui bahwa para pengkritik Protestan seperti Ortlund, pengkritik dari Protestan seperti Gavin Orlund, mungkin berbicara dengan kesungguhan hati. Kalau saya nonton, Gavin Orlund memang cukup rendah hati, beda dari apologet di Konoha ini yang emosi dan patis allegro itu. Jadi kita tidak perlu menuduh niatnya buruk kalau saya nonton Gavin. Tapi niat baik tidak otomatis membuat argumentasi benar. Ketulusan tidak sama dengan otoritas. Keseriusan akademik tidak otomatis menghasilkan eklesiologi yang koheren. Dan cinta akan kebenaran tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan mendasar. Kebenaran itu ditetapkan oleh siapa dalam gereja, dijaga dan dilihat distingsinya mana yang menyimpan dan mana yang tidak oleh siapa. Kitab suci tidak bisa melakukan itu, jadi jangan bermain tipu-tipu. Ya. Nah, karena itu dialog yang jujur tidak boleh berhenti pada basa-basi ekumenis. Persatuan sejati tidak dibangun di atas senyum diplomatis yang menutupi perbedaan mendasar. Persatuan sejati hanya mungkin kalau akar persoalan dibuka. Ya. Protestan menilai dogma Katolik dalam kerangka otoritas yang sejak awal sudah menolak cara Gereja Katolik memahami dirinya sendiri. Jadi, sebelum Ortlund dan kawan-kawan di Konoha menilai dogma Maria diangkat ke surga, mereka harus lebih dahulu mempertanggungjawabkan posisi otoritas yang mereka pakai untuk menilai dogma tersebut. Itu pertanggungjawaban yang Allegro dan Calvin tunggu terus, tapi mereka menghindar terus, larinya ke Katolik. Orang bilang, kau punya mana? Begitu. Jangan hanya serang Katolik terus, mana kau pegang. Itu baru kita bisa ekumene. Kalau tidak, persetan kamu baku naik di situ. Jadi dengan kata lain, persoalannya bukan sekedar apakah
dogma Maria Assumpta cukup eksplisit dalam kitab suci? Persoalannya bukan di situ, bro. Jangan tertipu. Pertanyaannya jauh lebih dalam. Apakah Kristus meninggalkan gereja yang berwenang mengajar secara definitif, atau hanya meninggalkan teks yang kemudian diperebutkan oleh para penafsir? Luther, Calvin, Zwingli, baku naik sampai sekarang tidak jelas. Nah, supaya katekese ini tidak menjadi permainan retoris, kita perlu mengungkap secara terang terus asumsi-asumsi dasar yang menopang argumentasi Ortlund yang kemudian dikopi oleh Dekingadas dan kawan-kawan. Dekingadas kayaknya kopi seluruhnya, tapi yang lain-lainnya kopi setengah, tegak setengah. Ya. Sebagian besar keberatan mereka itu berdiri di atas beberapa asumsi seperti ini. Yang pertama, hanya ajaran yang dapat dibuktikan berasal dari para rasul secara eksplisit dan tertulis dalam dokumen-dokumen kuno yang bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi apostolik. Ini asumsi, tidak dibuktikan. Asumsi mereka. Kalau kamu berjibaku dengan apologet ecek-ecek yang di sosial media, biasanya mereka datang dengan asumsi seperti ini. Kalau namanya, kadang-kadang mereka berkata, tunjukkan tradisi yang membuat seluruh tradisi apostolik itu tertulis di mana. Pertanyaan bodoh, kan? Hanya ajaran yang dapat dibuktikan berasal dari zaman para rasul secara eksplisit dan tertulis dalam dokumen-dokumen kuno yang dapat dianggap sebagai bagian dari tradisi apostolik. Bayangkan, ini sudah masuk asumsi metafisik nominalisme dan ya bunyi-bunyi seperti eksplisit, sudah empirisme sebenarnya, empirisme tekstual. Jadi metafisikanya sudah rapuh di sini. Yang kedua, catatan sejarah tertulis harus lengkap dan jelas agar suatu dogma diterima sebagai sah dan otentik. Ini asumsi, ya, yang tidak dibuktikan. Yang ketiga, penilaian, padahal berbahaya sekali kalau kita tuntut seperti ini. Catatan sejarah tertulis harus lengkap dan jelas agar suatu dogma diterima sebagai sah dan otentik. Itu banyak ajaran Kristen bisa dibuang. Ya. Yang ketiga, penilaian tentang doktrin iman harus bergantung pada verifikasi dan rekonstruksi sejarah manusiawi, bukan pada kesadaran iman gereja yang hidup dan bimbingan Roh Kudus itu sendiri. Asumsi positivistik, ya, positivisme modern sebenarnya. Dan yang keempat, kitab suci adalah satu-satunya sumber otoritatif dalam hal iman dan moral, prinsip sola scriptura, kan, dan dapat diinterpretasikan secara cukup dengan penalaran individual tanpa perlu otoritas penafsir gereja. Ini masalahnya di sini. Asumsi ini bermasalah, ya, paling kurang secara sudut pandang Katolik, gereja yang sudah 2000 tahun ini, karena mendefinisikan hakikat wahyu, tradisi, dan otoritas gereja secara sempit sesuai dengan kerangka pikir reformasi abad ke-16 dan bukan sesuai dengan pemahaman Kristiani purba dan Katolik yang utuh. Jadi Calvin kan hidup abad ke-16, kan? Ya, kalau dia tidak mau ikut gereja yang sudah hidup 1500 tahun, ya pasti tafsirannya melenceng, ya. By common sense, tidak bisa paksa tafsiran melenceng. Tidak, ini Roh Kudus yang membakar di dada saya. Ya, ada problem kanon dari John Calvin yang sebenarnya gnostik. Ya, saya pernah angkat itu dan MBM terkaget-kaget. Ini Romo baru turun dari planet Mars, kah? Sampai sekarang belum ada bantahan bahwa John Calvin itu penganut gnostik atau tanpa sadar menganut gnostisisme dalam kanon Alkitabnya. Nah, sebagai contoh historis yang sangat-sangat jelas, pada masa gereja purba, umat Katolik telah mengakui otoritas tradisi yang hidup berdampingan dengan kitab suci, sebagaimana terlihat dalam Konsili Nicea 325, di mana keputusan dogmatis dihasilkan bukan hanya berdasarkan kitab suci tertulis, tetapi juga berdasarkan tradisi yang diwariskan dari para rasul secara lisan. Nah, Protestan sampai sini mereka ambil sebagian Konsili Nicea, buang sebagian. Yang diambil adalah kredonya, yang dibuang itu kanonnya. Makan separuh, buang separuh itu. Ya, kanon
Kanon Konsili Nicea kalau mau diikuti itu sangat Katolik, dan Protestan tidak mungkin ikut. Ya, tidak mungkin ikut itu karena terpaksa harus jadi Katolik, harus ada uskup, harus ada tabisan. Bagaimana mungkin? Ya, jadi dibuang saja karena tidak sesuai dengan Protestan. 20 kanon Konsili Nicea. 20 kanon. Mereka hanya ambil kredonya saja. Ya. Omongnya Konsili Nicea, padahal kredonya Konsili Nicea mereka ambil saja. Ya. Kanonnya bilang biar itu terlalu Katolik, bagaimana kita mau ikut itu? Ya, kanon Konsili Nicea terlalu Katolik untuk dipakai Protestan. Nah, jadi pada saat Konsili Nicea itu keputusan dogmatis dihasilkan bukan cuma dengan kitab suci tertulis, ya, tetap berdasarkan tradisi dari para rasul secara lisan. Nah, sementara itu reformasi abad, atau lebih tepatnya revolusi Protestan abad ke-16 itu memperkenalkan prinsip sola scriptura, istilah Dekingadas doktrin novum, yang menolak otoritas tradisi lisan dan menuntut agar setiap ajaran harus dapat diverifikasi secara tertulis dalam kitab suci. Tapi sebelum tuntut mereka buang 7 dulu. Bagus. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi titik tolak perdebatan mengenai sumber ajaran iman dan penafsiran wahyu. Jadi ketika kita menempatkan asumsi-asumsi dalam terang keseluruhan wahyu iman Katolik, argumen Ortlund dan kawan-kawannya di Konoha ini kehilangan pijakan. Ya, kita jangan terpukau dengan istilah Katolik bodoh, dongeng, apa segala, tapi mendasarnya itu tidak punya pijakan. Mereka tetap harus nempel ke gereja Katolik. Ya. Jadi kayak benalu begitu, harus makan dari Katolik, tidak bisa pisah. Contohnya sekarang mereka lagi mati-matian mau membantai sesama Protestannya, tapi tidak mampu kalau tanpa argumen Katolik. Karena rudi layar teologi tidak bisa. Soal ayat kitab suci kami lebih konsekuen. Saya melihat perkembangannya bagaimana. Sekarang terjadi rudi layar teologi, ya, menggunakan argumen yang sama sebenarnya yang digunakan oleh Ortlund dan kawan-kawan terhadap Katolik. Jadi mereka bisa baku naik saja begini. Begitu. Jadi perbedaan mendasar ini yang menjadi titik tolak perdebatan. Bukan soal tafsir ini lebih benar. Lu tahu dari mana tafsir itu lebih benar? Siapa yang bilang itu tafsir lebih benar? Ya. Jadi tidak usah pura-pura lupa sejarah bahwa Protestan itu berdiri netral, dibuat oleh Tuhan, datang dari Hong Kong. Tidak. Protestantisme itu sudah dianatema. Ini satu hal yang orang Katolik harus tetap tahu. Segiat apapun, sejungkir balik apapun mereka menyerang gereja Katolik, posisi pertamanya jelas. Posisi mereka itu posisi penolakan, bukan posisi netral iman Kristen. Mari kita lihat premis dasar yang pertama, cukup fatal. Menyamakan tradisi apostolik dengan arsip yang tertulis. Ya. Inti dari seluruh argumen Ortlund dan pengikutnya di Konoha ini adalah asumsi bahwa kalau suatu ajaran benar-benar apostolik, maka ajaran tersebut harus tercatat secara jelas dan tanpa keraguan dalam dokumen-dokumen gereja perdana. Dengan tolok ukur ini, mereka menyatakan bahwa iman akan Maria diangkat ke surga terlambat muncul dalam sejarah, sekitar abad ke-5. Sehingga dia dan kawan-kawannya itu, Ortlund, menyimpulkan bahwa ajaran itu bukan warisan apostolik. Ya, kesimpulannya itu bukan warisan apostolik. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman mendasar tentang hakikat tradisi itu sendiri. Karena memang mereka menolak tradisi, jadi bagaimana mau dijelaskan ya? Ya sudah dianatema saja. Tradisi adalah makhluk hidup, bukan arsip mati. Ya, gereja Katolik memahami tradisi suci, sacred tradition itu bukan sekumpulan dokumen statis yang hanya disampaikan melalui tulisan. Jadi Protestan jatuh kembali ke sola scriptura, ya, hanya tulisan. Menurut Konsili Vatikan II dalam dokumen Dei Verbum artikel 8, tradisi suci itu segala sesuatu yang telah diterima oleh gereja dari para rasul, baik secara tertulis maupun lisan, di bawah bimbingan Roh Kudus. Tradisi suci itu kehadiran dan pengajaran Kristus yang bangkit, yang terus berlangsung dalam gereja yang didirikannya, melalui kuasa Roh Kudus dan diteruskan dalam hidup serta iman seluruh umat Allah.
Nah, kalau kita tanya balik, terus Calvin itu apa dia? Iman para rasul tidak hanya dituliskan, firman Tuhan tidak bisa terkurung dalam tulisan, ya, tetapi juga dihidupi, dirayakan dalam liturgi, doa, dan seluruh kehidupan gereja. Nah, penegasan ini sejalan dengan pengajaran Santo Yohanes Paulus II dan KGK nomor 78 yang menegaskan bahwa tradisi suci merupakan transmisi hidup, transmisi, pewarisan, penyerahan, transmisi secara hidup dari sabda Allah yang diteruskan seutuhnya kepada gereja. Ya, ada juga transmisi hidup dari doktrin penyimpangan di reformasi itu, turun-temurun juga kan. Jadi ada yang namanya tradisi Protestan, ya, diwariskan oleh magisterium Protestan. Jadi sama saja. Jadi sekarang masalahnya siapa yang punya otoritas yang otentik? Tradisi Protestan dengan magisterium Protestan kah? Atau tradisi yang sudah berdiri 2000 tahun sekarang ini dengan magisteriumnya? Itu saja. Persoalan sebenarnya di situ. Jangan lari ke Alkitab. Alkitab itu buku karangan Katolik, tidak turun dari surga. Yang berikut, perkembangan doktrin yang organis. Ya, ini mereka apa istilahnya, standar ganda. Ya, untuk doktrin yang mereka terima, mereka menerima perkembangan doktrin. Untuk doktrin yang mereka tolak perkembangan doktrin. Jadi kita tahu kan dari Santo Kardinal John Henry Newman, ya, The Development of Doctrine, perkembangan doktrin, bahwa benih-benih kebenaran wahyu Allah sepanjang sejarah dan di bawah bimbingan Roh Kudus secara bertahap akan memperlihatkan seluruh kekayaan maknanya. That's it. Benih pohon mangga kan dia tidak perlu jadi bonsai mangga mungil dulu, baru kemudian dia hanya tambah besar saja. Tidak, dia benar-benar berkembang, bertumbuh dan berkembang. Ya, benih mangga menjadi pohon mangga. Dia tidak dari kecil susul jadi pohon mangga mini, kemudian hanya bertambah dalam ukuran saja. Tidak, salah itu. Ya, kesalahan mereka mengasumsikan bahwa perkembangan doktrin itu artinya doktrin baru, perkembangan artinya baru. Kayak kalau ada pohon mangga, itu mangga, dia harus kembali ke benihnya saja. Jadi agak aneh juga ya, mirip-mirip dengan ortodoks. Ya, jadi suatu kebenaran ini argumen dari Kardinal Newman, suatu kebenaran itu mungkin pada awalnya hanya diimani secara implisit. Karena apa? Kalau kita belajar sejarah pemikiran itu kan pemikiran manusia terbatas, dia baru berkembang, berevolusi melalui sejarah. Dan dulu seperti perbudakan itu hal biasa. Sekarang kan perbudakan dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Itu kan evolusi pemikiran manusia. Demikian juga wahyu sudah selesai dan sempurna, tetapi manusia pengetahuannya terbatas, dipengaruhi oleh situasi sejarah. Dan kalau sejarah belum begitu, situasi zaman belum begitu modern seperti sekarang, memang itu belum nampak, belum bisa dipahami dengan baik. Di dalam perkembangan waktulah orang bisa paham secara lebih penuh. Ya, jadi suatu kebenaran mungkin pada awalnya hanya diimani secara implisit, dan setelah bergenerasi-generasi, doa, refleksi teologis, dan permenungan, setelah bergenerasi-generasi, akhirnya pada suatu waktu yang tepat dinyatakan secara eksplisit sebagai dogma oleh otoritas gereja. Tapi mereka pikir Paus bangun tidur langsung, ini hari kita buat dogma apa ya, supaya kesepanas Protestan dong. Nanti besok lagi pas tanggal 31 Oktober, ini hari kita buat dogma apa ya, supaya dong tambah panas. Begitu kan, kamu pikir Paus tiap hari pikir begitu, ini hari kita buat dogma apa supaya Protestan dong panas. Begitu kan, sana ada ya. Kemudian asumsinya bahwa tidak tercatat, bukan asumsi, bantahan Katolik itu, tidak tertulis tidak sama dengan tidak diimani. Itu beda sekali. Anak kecil juga bisa tahu itu. Tidak tertulis, tidak tercatat, tidak sama dengan tidak diimani.
Fakta bahwa Santo Epifanius pada akhir abad keempat masih menyatakan ketidakpastiannya tentang rincian akhir hayat Maria, paling-paling cuma membuktikan bahwa belum ada informasi publik yang seragam pada masa itu. Jadi, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa tidak ada kesadaran iman akan hal itu. Ya, tapi dasar heretik keras kepala. Sebaliknya, kesadaran iman bersama akan nasib akhir Maria inilah yang kemudian mendorong terbentuknya pelbagai tradisi, termasuk tradisi tertulis, Transitus Maria itu, dan bukan sebaliknya. Ya. Nah, sejak awal juga terdapat sumber-sumber lain yang memberi indikasi iman umat terhadap keistimewaan Maria. Ada indikasi itu. Misalnya yang diolok-olok oleh Potas dan kawan-kawan, Transitus Mariae yang beredar pada abad kelima, walaupun bersifat apokrif, menunjukkan keyakinan populer tentang Maria yang diangkat ke surga. Ya, itu saja sudah cukup kan? Ya. Teks apokrif semacam ini memang tidak bisa dipandang sebagai bukti doktrinal yang mengikat, tapi tetap punya nilai sebagai cerminan devosi, kepercayaan populer, dan pengaruh spiritual di tengah komunitas umat pada zaman itu. Ya, ada pengaruh dari tradisi itu masuk ke dalam tulisan-tulisan apokrif. Hal yang sama juga dengan Proto-Evangelium Yakobus kan. Perkembangan devosi Maria diangkat ke surga juga terlihat dari keberagaman penerimaan. Ya, penerimaan dan perayaan. Terima dan rayakan di pelbagai wilayah gereja. Di timur ada perayaan Dormitio Theotokos, tertidurnya Sang Theotokos. Itu mulai dikenal sejak abad abad ke-6 tahun 700. Ya. Tahun 500, 700. Sementara di barat, devosi meningkat pesat terutama mulai abad ke-8. Jadi orang timur sudah lebih dulu, melalui liturgi dan karya para bapak gereja setempat. Di banyak komunitas Katolik lokal, umat merayakan Maria diangkat ke surga, termasuk Martin Luther juga ikut merayakannya, sebagai pesta agung yang syarat dengan makna pengharapan dan kemenangan. Fokusnya jelas bukan Maria. Ya kan, itu sudah berulang kali dijelaskan oleh apologet Katolik, kita tidak fokus ke situ lagi. Tradisi-tradisi khas seperti prosesi, doa rosario, dan misa khusus setiap 15 Agustus. Ya, kalau di Polandia itu libur nasional ya, 15 Agustus Maria diangkat ke surga. Nah, tradisi-tradisi yang khas seperti ini menunjukkan bahwa iman akan Maria diangkat ke surga telah berakar kuat dalam kehidupan umat Katolik lintas budaya dan sepanjang sejarah. Sebelum akhirnya dogma ini didefinisikan secara resmi oleh gereja pada tahun 1950. Lalu Protestan yang kaget itu, kamu tambah apa? Kamu yang sudah terputus di sini tidak punya hak lagi untuk menilai. Kamu bukan Roh Kudus, bukan? Kamu hanya cosplay jadi Roh Kudus, bukan? Kalau mau jujur begitu. Nah, selain Transitus Mariae, beberapa bapak gereja seperti Gregorius dari Tours abad ke-6 juga menyinggung tradisi Assumpta di dalam tulisannya. Liturgi gereja timur juga mengenal perayaan Dormitio Theotokos, tertidurnya Bunda Maria, tertidurnya Bunda Allah lebih tepat. Dan ini membuktikan adanya penghormatan khusus pada akhir hidup Maria, jauh sebelum dogma secara resmi didefinisikan. Nah, tradisi liturgis ini tercermin dalam himne dan perayaan yang sudah terbentuk pada abad ke-16. Kok 16 terus? Abad ke-6 di kalangan Bizantium, Syria, gereja Antioquia dan gereja Konstantinopel. Jadi, ini memperlihatkan adanya jejak iman dan penghormatan akan pengangkatan Maria yang hidup dan berkembang di tengah umat Kristiani perdana tanpa sola scriptura. Meskipun bentuk, ekspresi, dan tingkat eksplisitnya mengalami perkembangan bertahap sesuai dengan dinamika gereja. Nah, mari kita lihat sebenarnya ada fokus yang keliru dari argumen-argumen Ortlund dan kawan-kawan. Mereka menyamakan ketidakpastian lokal dengan penyangkalan universal. Nah, Ortlund
Gavin Ortlund ini dalam videonya itu dia sangat mengandalkan pernyataan Santo Epifanius untuk membuktikan bahwa gereja perdana sama sekali tidak mengenal ajaran ini. Tapi dia rupanya sengaja melewati kenyataan bahwa tidak ada satupun gereja kuno yang menyimpan relikwi Maria. Tidak ada. Itu seharusnya menjadi pertanyaan besar, karena santo-santo yang lain disimpan oleh gereja-gereja kuno. Tapi kok Bunda Allah sendiri tidak punya relikwi? Dan itu sama sekali tidak dibahas oleh satu Protestan manapun. Porqué? Kenapa? Bahkan Gavin Ortlund yang argumentasinya cukup baik ini sengaja mengabaikan fakta ini. Ya, nah ini sebenarnya adalah pembacaan yang keliru dan penggunaan bukti Bapak Gereja secara berlebihan. Protestan itu kalau giliran mau kutip itu pokoknya suka-suka. Yang cocok ambil, yang tidak cocok sepak buang. Ya, mari kita lihat sebenarnya ada keterbatasan seorang bapak gereja lokal. Santo Epifanius adalah uskup Siprus sekarang yang di bawah Yunani itu, dekat Turki dan Yunani. Uskup di Siprus pada akhir abad keempat, pendapat pribadinya atau bahkan ketidakpastiannya tidak bisa mewakili keadaan iman seluruh gereja universal. Dia kan bukan bertindak sebagai paus saat itu. Tulisan para bapak gereja adalah kesaksian penting, tetapi mereka bukanlah otoritas magisterial yang infalibel. Sampai di sini persoalannya tetap sama, otoritas, bukan soal Maria atau Marii, Mariu, Marie. Otoritas. Ya. Kemudian tidak pasti itu tidak sama dengan menyangkal. Ya. Aneh-aneh saja. Pernyataan Epifanius menunjukkan bahwa pada zamannya belum ada narasi rinci tentang kematian Maria yang diterima secara luas. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan definisi gereja di kemudian hari. Bahwa Maria setelah sudah menyelesaikan perjalanan duniawinya, perjalanan hidup duniawinya, gereja hanya mendefinisikan fakta intinya. Dia telah dimuliakan di surga. Dan tidak mendefinisikan rincian spesifiknya. Misalnya apakah dia meninggal atau tidak. Tidak dicatat dalam Munificentissimus Deus. Ineffabilis Munificentissimus. Ya. Nah, kemudian ada kesadaran iman yang lebih luas. Ya, namanya Katolik ini global kan. Meskipun saat itu mungkin ya awal-awal abad perdana itu yang seputar kekaisaran Romawi. Pada masa yang sama dengan Epifanius, ada juga tokoh seperti Timotius dari Yerusalem yang punya pandangan lebih positif, mengisyaratkan anugerah istimewa bagi Maria. Dan dia membuktikan pada masa itu yang ada bukan kekosongan total, melainkan terdapat perbedaan pendapat teologis. Jadi ada perbedaan pendapat seperti yang dialami oleh para bapak gereja, yang semuanya mengarah pada keyakinan yang sama. Maria punya persatuan istimewa dan sempurna dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya tidak ada ayat kitab suci yang membantah premis-premis Katolik, tapi sudahlah. Inti bantahan mereka hanya bahwa tidak tertulis eksplisit. Jadi sebenarnya argumen mereka itu ujungnya sampai bahwa dogma Mariologi pada umumnya adalah perkembangan dogma. Bukan berarti bertentangan dengan iman Kristen, tidak sama sekali. Tidak ada bantahan itu. Nah, kesalahan mendasar dari Ortlund dan kawan-kawan, terutama yang di Konoha ini, menjadikan kritik sejarah manusia sebagai kritik historis kan, kritik sejarah dari manusia ini sebagai hakim tertinggi. Jadi persoalan sebenarnya otoritas, kembali ke otoritas. Kritik historis dijadikan hakim. Ortlund misalnya menjadikan metode kritik sejarah modern sebagai pengadilan terakhir untuk memutuskan kebenaran wahyu. Itu kurang ajar betul. Wahyu diserahkan kepada kritik historis modern. Pantas Protestan itu mengajaran manusia yang menyamar sebagai Kristen. Dia tampaknya berpikir bahwa sebuah dogma baru dapat diterima jika dan hanya jika dogma tersebut lolos verifikasi sejarah dari para akademisi modern. Itu gaya Deckenggaras juga, saya sudah kebahas dia beberapa kali. Ya, dia pikir itu kritik historis tetap penting, tapi keputusan terakhir tetap ada di gereja, punya otoritas yang tiap hari jatuh bangun dan umat, bukan sarjana yang
hanya baca sumber-sumber terpilih untuk dapat ini penghargaan, kemudian datang kritik gereja. Ya, gereja tidak, iman Kristiani tidak lahir dari ruang seminar akademik. Ya, jadi apa yang dilakukan, kesalahannya di sini adalah menundukkan iman pada metode akademis di atas hidupnya kesadaran iman gereja itu sendiri. Sudah reduksi sebenarnya, reduksi intelektualisme. Nah, sudah pincang. Kalau Katolik fides et ratio harus jalan sekalian, tidak bisa reduksi ke intelektualisme atau fideisme. Ya sudah nampak. Ini memang subtil, sehingga untuk orang yang tidak mau berpikir banyak, sama saja. Ya. Di sini ada keunggulan sensus fidelium atau perasaan iman umat. Gereja Katolik itu percaya bahwa seluruh umat Allah, yaitu paus, para uskup, teolog, dan seluruh umat beriman, dalam hal iman yang disebut sensus fidelium tidak mungkin keliru. Sebagai kesatuan gereja kan, tidak mungkin keliru. Kalau mereka sama-sama keliru, itu berarti Tuhannya memang Tuhan abal-abal. Ya. Tidak mungkin keliru. Tapi penting untuk dipahami juga bahwa sensus fidelium bukan sekedar pendapat mayoritas umat Katolik, bukan. Tetapi kesadaran iman yang benar-benar universal, yang selalu berada dalam persekutuan dengan magisterium dan senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi sensus fidelium hanya bisa menjadi tolak ukur kebenaran iman kalau berada dalam kesatuan dengan ajaran yang dipegang dan ditafsirkan oleh magisterium gereja. Ya. Kalau John Calvin kayaknya bukan sensus fidelium, karena begitu dia omong sedikit, orang kebas dia Arminian dan lu apa? Lu salah. Ya kan? Itu bukan sensus fidelium lagi, itu sensus privatium. Begitu ya. Jadi kesadaran iman universal ini adalah bukti nyata bimbingan Roh Kudus dan lebih dapat diandalkan daripada rekonstruksi sejarah dari seorang akademisi manapun. Itu poin yang harus ditekankan. Dan sampai kau bawa S25 Ultra datang bongkar-bongkar gereja, kau sapa begitu. Ya. Ya, tentu saja ya, beberapa pihak mungkin mengajukan keberatan bahwa sensus fidelium ini berisiko jatuh pada siklus logika, sirkularitas, ya. Argumen melingkar, atau bisa terdampak oleh perubahan sejarah dan budaya gereja. Tapi tradisi Katolik itu menekankan bahwa sensus fidelium tidak pernah berdiri sendiri, bukan sekedar pendapat mayoritas orang Katolik, selalu ditimbang dalam terang ajaran tetap magisterium dan terus diuji dalam perjalanan waktu oleh Roh Kudus. Contoh dari sensus fidelium yang paling konkret itu soal kanonisasi para santo santa. Kanonisasi santo santa itu pertama-tama bukan datang dari magisterium. Pertama-tama itu sikap umat yang mereka berdoa lalu mendapatkan mujizat, kemudian dilaporkan, dicatat, baru dikanonisasi, diverifikasi, pokoknya dengan apa istilahnya, dengan prosedur kanoniknya, dan kemudian ditetapkan menjadi orang kudus. Itu salah satunya dari sensus fidelium. Nah, dengan adanya hubungan erat, korelasi antara sensus fidelium, magisterium, dan kitab suci, gereja bisa menghindari subjektivitas atau penyimpangan mayoritas sesaat. Sehingga makna iman tetap terjaga secara otentik dan tidak mudah tergoyahkan oleh arus perkembangan zaman. Seperti perkembangan protestantisme modern. Ya, dulu semua orang Kristen, bahkan para reformator itu percaya bahwa Maria itu tetap perawan. Protestan modern bilang, kami semua percaya. Kami sudah baca Alkitab sendiri, jadi ternyata kami tahu Roh Kudus tipu kamu. Roh Kudus suka dengan kami, jadi beritahu kami yang benar, kamu tidak. Bahkan 3 orang yang tokoh reformator juga tidak diberitahu oleh Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus tahan itu sampai tunggu Protestan modern dulu baru beritahu kebenaran. Absurd, tapi memang seperti itu. Nah, contoh konkret dari penerapan prinsip ini tampak sangat jelas dalam penetapan dogma Maria dikandung tanpa noda, Immaculata, dan Maria diangkat ke surga, Assumpta. Keduanya tidak sekedar didasarkan pada pendapat teolog tertentu, tetapi setelah berabad-abad lamanya, ingat berabad-abad sampai hanya baru berapa lama didefinisikan, tahun abad ke-21,
berabad-abad. Ya, karena itu iman dan devosi umat Katolik di seluruh dunia itu sensus fidelium berabad-abad itu berkembang dan dipelihara dan didukung oleh bukti kitab suci dan tradisi liturgis, tidak kurang. Ya, tapi pihak lawan meminta yang eksplisit. Mana ayatnya Maria digendong oleh malaikat lalu naik ke surga? Pertanyaan receh, pertanyaan polemikus yang terganggu dengan pertanyaan lebih besar. Ya. Paus sebagai magisterium meneliti suara umat, meyakinkan diri bahwa keyakinan tersebut benar-benar universal dan organik di tengah gereja, bukan sekedar tren sementara atau pengaruh lokal. Itu baru bukti bahwa Roh Kudus membimbing, bukan satu orang seperti John Calvin, dia masuk di toilet, tiba-tiba Roh Kudus berfirman, dia bilang, ini sudah Institute of Christian Religion dan double predestinasi. Begitu kan? Sebelum mendefinisikan dogma, ya, terutama sebelum dogma Immaculata pada tahun 1854, Paus Pius meminta, Pius ke-9 ya, 9-11, Paus Pius ke-9 itu minta pendapat para uskup di seluruh dunia tentang keyakinan umat mereka masing-masing. Dan hasilnya menunjukkan kepastian iman bersama. Juga sebelum mendefinisikan dogma Maria diangkat ke surga pada tahun 1950, Paus Pius XII juga memperhatikan suara mayoritas uskup serta keberlangsungan tradisi dan liturgi. Jadi ini bukti nyata bahwa sensus fidelium, magisterium, dan kitab suci berpadu dalam proses pengambilan keputusan iman, sehingga keharmonisan ketiganya sungguh dijaga dalam penetapan dogma penting gereja. Bukan satu orang ambil Alkitab, baca-baca di kamar, lalu besok aku bikin gereja baru, kembali ke gereja mula-mula, versi saya sendiri. Nah, kemudian otoritas gereja yang jelas berasal dari Kristus. Yes, kita semua terima itu. Otoritas gereja untuk mengajar tidak bergantung pada kesempurnaan argumen historisnya, tetapi pada janji Yesus Kristus, pendirinya sendiri. Itu dari Matius bab 16 ayat 18-19, Yohanes 14, 16-17. Jadi, ketika gereja menyatakan suatu dogma dengan otoritas tertinggi dan infalibel ex cathedra, kepastiannya tidak berasal dari penelitian manusia, melainkan dari perlindungan Roh Kudus. Bandingkan Protestan, Dekingares dan kawan-kawan dengan kritik sejarah. Ya, otoritas yang dijanjikan Yesus Kristus dipindahkan kepada otoritas manusia yang merasa otaknya cukup cerdas untuk mengkritik sejarah. Jadi bisa paham kalau Protestan itu sebenarnya ajaran manusia, bukan ajaran dari Tuhan. Manusia membaca Alkitab yang diambil dari gereja, menafsirkan sendiri, lalu protes kepada gereja. Ajaran manusia makanya tidak bisa bersatu. Tiap manusia mau menggolkan ajarannya sendiri, makanya baku naik terus sampai sekarang. Sekarang sementara Esra baku naik dengan Kilapo, baku naik dengan ini Rudi Lahir Teologi, menyambung ke baku naikan antara Deki dengan Kilapo. Begitu, hari-hari urus baku naik saja. Oke. Nah, inti permasalahannya kenapa baku naik terus dan mereka mencoba baku naik dengan Katolik. Katolik bilang, di sana. Mereka coba, sebenarnya mereka ada baku naik. Ini kata baku naik ini penting ditangkap karena itu benar-benar menunjukkan kekacauan dari Protestan. Ya, jangan ditutup dengan Protestantisme, ya, bukan orang Protestan dengan sengaja, tidak, sistemnya itu membuat kalian memang terpaksa harus baku naik. Itu saya sudah omong ulang-ulang. Kata baku naik ini paling tepat dengan istilahnya konotasinya ke orang Indonesia Timur yang buruk. Ya seperti itu, buruknya maksudnya begitu. Bukan buruk karena itu tindakannya itu, tapi dia seperti itu. Jelek maksudnya. Kenapa baku naik terus? Kenapa tidak setubuh saja? Nah ini penting kan. Setubuh, satu tubuh kan dalam gereja Katolik saja. Daripada baku naik, lebih baik setubuh. Oke. Paham kata-kata saya. Digoreng kemana nanti? Coba. Ya. Oke. Jadi kenapa? Inti permasalahannya sebenarnya bukan Maria, bukan ayat kitab suci. Siapakah otoritas penafsir yang akhir, ultim? Ya, siapa?
Kita tidak bisa lari ke kitab suci, tidak bisa lari ke Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab itu benda mati. Dia hanya bilang, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau ini Deki dan Kilapong bakalai seperti itu, kitab suci mau bilang apa? Tidak bisa bilang apa-apa. Padahal otoritas tertinggi kitab suci. Tapi kitab suci mau buat apa di situ? Kitab suci mau buat apa coba terhadap Deki dan Kilapong? Coba, jawab. Kitab sucinya ngapain aja itu? Gavin Ortlund benar ketika dia mengatakan bahwa inti dari perdebatan seputar Maria diangkat ke surga adalah masalah otoritas. Itu saja. Tapi dia juga sempat menawarkan solusi ya. Solusi yang dia tawarkan itu kembali ke sola scriptura. Bahaya ini. Dalam praktiknya justru menciptakan kekacauan. Kacau sola scriptura. Mari kita lihat. Akhirnya ujung-ujungnya kita kembali ke sola scriptura kan. Jantungnya ada di situ. Ajaran buatan manusia abad ke-16 itu memang merusak kekristenan. Merusak, benar-benar merusak. Sola scriptura pada akhirnya berujung pada sola interpretasi saya. Mau percaya atau tidak. Ya. Sola scriptura itu ujung-ujungnya sola tafsiran saya. Kitab suci membutuhkan penafsir yang berwenang. Kitab suci memang ilahi, tetapi dia bukan sebuah kitab yang menafsirkan dirinya sendiri. Tidak mungkin, omong kosong. Yang jatuh dari langit sepanjang sejarah. Pelbagai ajaran sesat pun mengutip kitab suci. Ya, sehingga saya bilang apa? Sola scriptura adalah modus operandi bidat sepanjang sejarah. Arius, Nestorius, Doketisme, semua itu mengaku Alkitabiah. Tidak ada yang datang dan kami tidak mau Alkitab. Kami hanya mau yang ini saja. Tidak ada. Semuanya. Bahkan Arius itu banyak orang yang ikut karena Alkitabiah sekali. Sangat. Seperti sekarang ini siapa? Pengaruh di layar teologi kan. Alkitabiah sekali kalau kamu melihat. Alkitabiah sekali. Coba nonton Erastus, Johnny Kilapong. Sangat Alkitabiah. Tapi ada bolongnya. Dan bolongnya hanya Katolik yang bisa lihat. Ya, karena Katolik itu kan utuh kebenarannya. Jadi tanpa adanya sebuah magisterium yang hidup yang didirikan oleh Kristus dan dilindungi oleh Roh Kudus untuk menjadi penafsir akhir yang berwenang, berotoritas, maka kejelasan kitab suci atau the perspicuity of the Bible pada akhirnya akan merosot menjadi kejelasan menurut pemahaman pribadi saya. Itu tidak bisa dihindarkan. Ya, mau pakai metode macam apa nanti kita bahas. Ezra Soru yang mengatakan bagaimana tafsiran yang benar, lobangnya tetap ada. Ya, metode, tapi pada akhirnya kalau berkelahi siapa yang mengatakan metode ini sah dan ini tidak. Kemudian kesaksian sejarah, buah dari perpecahan itu kita tidak bisa menyangkal. Protestan sudah terpecah-pecah, bahkan Reformed sendiri saja ada macam-macam. Ya. Hanya soal tafsiran dan mereka ya kita lihat bahwa pernah mereka ya karena terlalu banyak pecah mereka bingung sendiri, akhirnya mereka sudah kita bikin semacam theological triage yang mirip dengan Katolik itu esensial, yang mulai agak mirip dengan Protestan mainstream, mirip dengan bapak-bapak reformator itu doktrin sekunder, yang masing-masing bidat pengurusan itu yang tersier. Itu maksudnya kau urus itu gas di situ mau bidat apa gas. Yang penting yang primer yang sama dan kita ambil dari Katolik itu jaga ya. Trinitas, ketuhanan Yesus. Itu primer kan. Primer maksudnya yang dari Katolik. Gitu. Ya. Jadi tidak dapat disangkal bahwa dalam 500 tahun sejak reformasi, Protestantisme telah berkembang menjadi ribuan denominasi yang berbeda akibat penafsiran kitab suci yang beragam. Protestan sendiri tidak mau mengakui kenyataan ini, karena kalau mengakui ini berarti mengakui bahwa mereka ini memang hasil karya malaikat yang jatuh, yang menginginkan perpecahan. Tidak akan pernah mereka akan tidak kami satu, tidak kami satu saja, tidak kami satu saja. Sudah terserah. Nah, kenyataan ini sering dijadikan bukti praktis akan tantangan prinsip sola scriptura. Ya. Tapi penting juga diakui bahwa di balik perpecahan tersebut
banyak saudara-saudari Protestan tetap dengan tulus mengupayakan persatuan dan bertekun dalam iman kepada Kristus. Oke, dengan semangat mencari kebenaran dan kesatuan sejati. Dan orang Katolik selalu tiap tahun siap terima. Oh, su tahu, su sadar. Pilihan saya sudah bilang, pilihannya hanya dua. Protestantisme itu adalah laboratorium teologis. Lu putar, capek, kembali Katolik atau langsung ateis. Contoh yang pertama yang jadi ateis, Bart Ehrman, mantan Protestan, ahli kitab suci. Contoh yang kedua yang pulang ke Katolik, Scott Hahn, mantan Protestan, ahli patristik atau bapak gereja. Itu saja. Kalau terlalu kitab suci, kau bisa ateis. Terlalu ke bapak gereja, kamu akan kembali ke Katolik. Selain itu, kamu akan putar-putar di situ. Bosan di satu denom, tes denom sana, tes denom sini. Termasuk mereka akan melihat Katolik itu semacam satu jenis denom. Jadi mereka juga datang tes di Katolik. Tapi begitu kena tangkap di Katolik, baru mereka, oh ternyata. Begitu mereka mau tes Katolik, baru naik ke begini, ternyata tinggal sudah di sini. Ya, pengalaman sini. Nah, beberapa teolog Protestan itu pasti akan membantah, sudah pastilah, bahwa keberagaman denominasi adalah bukti kelemahan prinsip sola scriptura. Mereka membantah bahwa itu bukan bukti dari kelemahan sola scriptura. Mereka bisa berargumen bahwa perbedaan denominasi mencerminkan dinamika hidup dari kebebasan hati nurani dan konteks budaya, serta mereka mau menyatakan bahwa inti ajaran besar tetap dijaga bersama oleh mayoritas Protestan di seluruh dunia. Mereka juga mungkin menunjukkan bahwa adanya denominasi tidak berarti perpecahan mendalam, tetapi ekspresi kekayaan dan keragaman dalam tubuh Kristus. Selama pusat iman pada Kristus tetap terpelihara. Yang penting Yesus, oke. Tapi misalnya kritik dari Gavin Ortlund itu, gereja Katolik mengikat hati nurani. Itu sebenarnya mencerminkan keprihatinan akan supaya otoritas gereja itu tidak menjadi penghalang bagi kebebasan rohani. Jadi Protestan itu mau lepas bebas, tidak terkendali, akhirnya jadi liar sekali. Tapi gereja justru melihat tugas untuk melindungi umatnya dari kebingungan penafsiran pribadi yang tidak menentu. Mau John Calvin, mau Martin Luther, mau Zwingli, itu baru beberapa hari saja sesudah itu kacau di Wittenberg. Sudah itu baku naik, sekarang sampai tidak jelas. Pecah di mana-mana. Ya, ini kenyataannya, ini bukan makian tapi ya fakta. Ya. Jadi gereja justru melihat tugasnya untuk melindungi umat dari kebingungan tafsiran-tafsiran pribadi. Mau Ellen G. White, mau Mormon, mau Joseph Smith, mau John Calvin, mau Butcher, Martin Butcher, Melanchthon lagi, Zwingli lagi. Aneh-aneh sih. Mereka itu sebenarnya pengganti rasul siapa sih? Ya. Demi menjaga iman tetap utuh dan setia pada kehendak Kristus, bukan kehendak para reformator. Nah, ya penting juga ya, kita ada banyak saudara-saudara Protestan yang mau berdialog. Sekian dari yang tidak kelihatan berkoar-koar itu, banyak yang mau berdialog sih. Untuk membangun dialog yang konstruktif terkait isu otoritas, ini penting sekali, dan kebebasan hati nurani. Kalau Anda sebagai apologet Katolik itu bisa mengambil langkah-langkah praktis seperti dengarkan empati alasan keberatan saudara-saudari Protestan. Apa sih? Tanya dia terus. Tapi ya biasanya teman-teman Protestan itu menghindar. Kita misalnya mau tanya, kamu ini sebenarnya dari denom apa? Karena kita tahu landasan epistemologis Anda itu mempengaruhi serangan Anda terhadap gereja Katolik. Misalnya dari karismatik, beda. GBI dan seterusnya. Dari Reformed beda. Dari mana? Lutheran punya beda. Anglikan lagi beda. Makanya kita harus tahu. Begitu. Tapi mereka biasanya menghindar. Pokoknya hanya Protestan. Kadang-kadang mereka bilang non-denominational. Kami hanya Kristen, kami bukan Protestan. Oke lah.
mengakui bahwa pencarian kebebasan hati nurani adalah satu nilai luhur dalam perjalanan iman Kristen. Oke. Tapi juga menekankan bahwa otoritas gereja tidak dimaksudkan untuk membungkam suara hati, tapi justru membantu menuntun hati nurani supaya bisa membedakan kebenaran melalui kebersamaan dan dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi bersama, jangan seperti Calvin sendiri, Luther sendiri, Zwingli sendiri, Ellen G. White sendiri, Joseph Smith sendiri, siapa lagi? David Koresh kan pernah di Amerika. Lalu ketika mengajak lawan dialog untuk memahami bersama sejarah gereja dan pengalaman para kudus untuk paham bagaimana otoritas dan hati nurani itu berjalan bergandengan di dalam tubuh Kristus. Ya, jangan dipisahkan. Ya, Protestan melihat atau hati nurani atau otoritas. Gereja Katolik bilang otoritas dan hati nurani. Ya. Jadi ya seperti biasa undangannya adalah sikap saling menghormati karena martabat manusia itu sangat berharga, tapi ajaran yang salah tetap salah. Tetap terbuka, rasa ingin tahu bersama, dialog seputar otoritas dan kebebasan hati nurani itu bisa memperkaya. Ya, supaya jangan main strawman terus, tiap kali pakai prinsip Protestan sendiri, ukur ajaran Katolik. Prinsip ajaran Katolik, ukur Protestan. Tapi bisa benar. Makanya begini, orang Katolik bisa ukur ajaran Protestan, tapi Protestan tidak bisa pakai ukurannya kembali ke induknya. Tidak nyambung, sonnya, orang Kupang bilang, sonnya nyambung. Nah, ya ini bagian, saya menyiapkan bagian dialognya ya, tapi nanti tidak nyambung. Kalau apologetika, kalau langsung dengan dialog, nanti akan seperti kita sudah lihat perbedaan, lalu tiba-tiba kasih tunjuk persamaan, orang langsung menjadi kabur, sepertinya saling meniadakan. Tapi beberapa poin yang perlu dicatat, kasih dan dialog yang tulus penting. Klarifikasi kesalahpahaman, jangan main pokoknya kamu strawman terus, pokoknya apa sih yang strawman sola scriptura, ayo jelaskan sola scriptura kamu maksud itu apa. Itu bahasa Latin, orang Katolik tahu bahasa Latin, kamu pikir Protestan sendiri yang tahu bahasa Latin. Sola scriptura itu maksudnya apa sih? Tiap kali kalau orang Katolik tanya, mereka bilang kamu strawman terus. Paling kurang itu yang sampai sekarang beredar. Tidak ada strawman, 500 tahun kita periksa kamu kok strawman apa. Menuju persekutuan yang sempurna, ini tujuan ekumenisme. Persekutuan yang sempurna bukan sekedar doa bersama lalu kembali dengan doktrin yang saling baku naik satu sama lain, tidak. Tinggalkan doktrin yang tidak jelas. Ya, yang datangnya bukan dari para rasul, tapi dari otak satu orang yang merasa lebih tahu tentang kitab suci daripada 1500 tahun pertama. Tinggalkan. Ya. Karena persatuan sejati tidak mengorbankan kebenaran, tapi undang semua pihak berjalan bersama. Ya, demi keutuhan gereja. Ut unum sin. Ya. Dan sudah ada langkah nyata, misalnya Gereja Katolik mendekati Federasi Lutheran. Setelah dialog, akhirnya Lutheran mengaku bahwa ya selama ini mereka strawman terhadap prinsip Katolik. Tapi diputar lagi oleh polemik Protestan bahwa Katolik akhirnya mengakui Luther benar. Aneh-aneh sih. Ya, oke. Jadi setelah menunjukkan asumsi yang tidak pernah dibuktikan ketika menyerang otoritas magisterium dengan bunga-bunganya seperti Maria tidak ada di sini, Maria tidak ada di situ, Maria hanya ada di Protestan, Maria harus ikut jadi Protestan, dia tidak boleh Katolik. Kritik Gavin Ordlund, silakan nanti nonton videonya, cari Gavin Ordlund dalam bahasa Inggris tentunya. Terhadap dogma Maria diangkat ke surga adalah konsekuensi logis dari premis Protestannya. Itu dulu. Jadi dengan hal yang sama, De Kingadas, Ezra Soru, MYM, ketika mereka mengkritik dogma Mariologi, itu konsekuensi logis dari premis Protestan yang dimiliki. Dia, Ordlund, mencoba menggunakan sejarah sebagai senjata untuk menyerang inti iman Katolik tentang tradisi suci dan otoritas gereja. Tapi premis yang digunakan bahwa tradisi apostolik harus sama dengan arsip-arsip awal yang dapat diverifikasi, justru adalah temuan baru yang tidak apostolik, yang berasal dari abad ke-16.
Sudah tangkap ironinya di situ. Ya, Maria diangkat ke surga bukan sebuah tambahan pada Injil, tapi sebuah pernyataan gemilang. Pernyataan gemilang tentang kemenangan sempurna misteri Paskah Kristus. Jadi kemenangan Kristus itu bukan PHP. Berita Injil itu bukan PHP. Kamu sese dulu dikubur, nanti baru saya datang jadi pahlawan kesiangan untuk angkat kamu. Itu Tuhannya Protestan. Lepas mereka bejat total semua, tapi bila Yesus mati, jadi sudah kamu masuk surga sih. Tuhannya tidak konsisten ya. Nah, itu persoalan banyak di situ. Dogma Maria Assumpta ini mewartakan bahwa keselamatan Kristus begitu menyentuh seluruh, begitu menyeluruh, universal, begitu menyeluruh, kata integral, begitu utuh, sehingga bundanya, sang murid yang paling sempurna, telah lebih dulu menikmati kepenuhan kebangkitannya yang mulia. Dan ini tidak sama sekali tidak bertentangan dengan ayat kitab suci manapun. Hanya kalau sekedar tidak tertulis eksplisit itu bukan argumen. Ini adalah kebenaran yang berakar pada iman, yang dipelihara oleh Roh Kudus di dalam gereja, dan dinyatakan oleh otoritas yang diberikan Kristus. Lalu kalau tiba-tiba Calvin muncul dan tolak, itu saya bilang, kau lu siapa? Lu dulu kos dan Yesus. Sampai di situ saya pasti Calvin emosi. Ya, dan ini bukan sebuah belenggu, karena Ortlund itu rupanya Ortlund, bagusnya Ortlund itu mengaku bahwa dia Protestan, dia tidak wajib percaya dogma Maria Immaculata, tapi yang dia kritik begini, bukan Maria Immaculata, Maria Assumpta, dia kritik begini, dia tidak mau kalau dogma itu dijadikan semacam mengikat secara universal, orang Kristen universal. Dia tidak mau itu menjadi dogma yang infalibel. Itu harusnya dogma yang nanti direformasi lagi. Enak aja kau, Calvin. Nah, jadi dia melihat itu seperti belenggu. Jadi katanya sah-sah saja gereja Katolik percaya itu, tapi jangan pakai seperti belenggu. Kami tetap bebas. Tapi gereja Katolik mengatakan itu bukan belenggu, itu mercusuar pengharapan yang menunjuk pada tanah air akhir yang kita semua dipanggil untuk memasukinya. Jadi sampai detik ini, Deking Gadas dan kawan-kawan hanya bisa membuktikan bahwa kalau Deking Gadas punya, seperti yang sudah saya tanggapi sebelumnya, dia sejauh ini hanya bisa membuktikan bahwa dogma Maria Immaculata itu adalah perkembangan doktrin. Bukan berarti bahwa dogma Maria Immaculata itu salah, bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada. Mereka tidak mampu menunjukkan bahwa Mariologi itu bertentangan dengan Alkitab. Mereka hanya sejauh ini bisa membuktikan bahwa Mariologi itu termasuk dalam perkembangan doktrin. Nah, itu untuk kekristenan itu sah-sah saja. Kalau baru pada abad keempat muncul kata homoousios, kenapa tidak ditolak? Itu kan perkembangan doktrin juga. Ya, hanya soal datang terlambat, tidak penting. Ya, definisinya terlambat, kan lu sabar mau definisikan tidak penting. Yang penting sudah diimani sejak awal. Itu saja. Jadi ya ini sebagai tanggapan terakhir. Untuk Mariologi saya sudah tidak memilih untuk, kecuali ada yang penting sekali, karena kelihatan sama sih dari Gavin Ortlund terus diulang oleh Deking Gadas, persis dengan Joe Shoemaker dan Brian Daley itu kutip persis. Jadi kayaknya mereka berguru dari R.C. Sproul yang sudah dibantai berulang-ulang oleh mantan Calvinis sendiri. Jadi untuk Anda yang senang dengan perdebatan antara pendeta-pendeta di Konoha ini, kamu bisa langsung ke Call to Communion untuk orang Katolik. Di situ kumpul semua mantan Reformed, lalu pengakuan dosa terjadi di situ. Silakan, ada blognya, masih aktif blognya. Call to Communion. Call to Communion. Di situ kumpul semua mantan apa dan mereka curhat di situ. Ya, mantan Reformed terutama, karena di situ Calvinisme, Reformed to Communion, dia called to Communion, dipanggil menuju persatuan. Mantan-mantan Reformed Calvinis terutama di situ. Silakan berkunjung ke sana. Nah, khusus untuk ini jadi persoalannya bukan Maria ada di sana atau ini ada Maria di sini harus tafsir, Maria di sana tidak boleh tafsir, bukan. Persoalannya siapa yang berhak menafsir secara otentik. Ya kan?
orang yang belajar dengan otaknya sampai S25 Ultra, atau orang yang ditabis secara sah sebagai pengganti para rasul. Itu saja. Sampai di titik ini cukup. Kita tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Jadi, tapi ada satu kritik yang penting untuk 3 pendeta ini. Kalau mau konsisten soal Skriptura, saya sebenarnya lebih pot. Orang Kupang bilang lebih pot. Rudy Layar Teologi itu sebenarnya lebih konsisten dengan soal Skriptura. Ya. Dan sekarang dia sedang membantai Ezra Soru soal ayat-ayat di apa, ya terserah, itu kamu urusan baku naik di situ. Sampai jumpa ya. Besok kita akan bicara tentang Calvinisme atau Dutch Reformed di Indonesia. Sejarah yang penuh luka yang selama ini tidak terlalu banyak dipelajari oleh orang. Dan sebagai orang Timur itu saya mengalami sendiri bagaimana legasi Dutch Reformed itu terjadi di tanah Timur. Ingat, di seluruh Nusantara ini hanya Timur yang split by 2 gara-gara Potas dari Belanda dan Katrom dari Portugis. God bless you. Nyeh benje pohwalone. Nyeh benje pohwalone Yesus Kristus i Maria Safsewi Yuce. Saya mulai lupa bahasa Polandia ini. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf simatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neu hoto Israel